Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Dream Eater tahun 2025. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang sepasang kekasih yang berlibur bersama. Si pria memiliki masalah sleepwalking sehingga si wanita sering merekamnya. Namun di sana mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat seorang pria bernama Alex. Saat ini, Alex sedang menyiapkan pakaiannya yang akan ia bawa berlibur dengan kekasihnya. Film ini adalah found footage dan orang yang merekam adalah kekasih Alex. Alex sering melakukan sleepwalking sehingga dokternya menyarankan untuk merekam setiap kali Alex sleepwalking untuk dipelajari. Kekasih Alex bernama Mallory dan ia juga seorang filmmaker dan ingin membuat liburan kali ini sebagai dokumenter. Orang yang memilih tempat liburan kali ini adalah Mallory. Mereka akan menghabiskan 10 hari di kabin di hutan di tempat bersalju yang jauh dari kehidupan. Mereka akan terisolasi dan juga merasakan ketenangan. Dan liburan kali ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-30 Alex. Terlihat kalau tempat tujuan mereka di tengah hutan yang sepi. Tidak ada tetangga di dekat kabin yang mereka sewa. Tempat ini dipenuhi salju dan tentunya mereka melihat-lihat sekitar rumah. Tak jauh dari bangunan utama ada sebuah gudang. Dan di sekitar sana juga ada sebuah alat bermain berputar untuk anak. Kemudian mereka memeriksa bagian dalam kabin. Karena kabin ini memang biasa disewakan sehingga kondisinya sangat baik. Di sana ada peringatan pemilik kabin kalau tempat ini sering mati lampu, namun jangan khawatir karena itu hanya sementara. Pemanas air dan juga sikring listrik ada di crawl space sehingga Alex ke sana untuk memeriksanya. Alex di sini untuk menyalakan listrik. Don't do that. Setelah listrik menyala, mereka kembali ke dalam kabin. Kabin ini terlalu besar untuk hanya mereka berdua, namun kabin ini adalah tempat termurah yang bisa mereka sewa. Ini adalah keinginan Mallory dan Alex tidak terlalu suka mereka boros menyewa kabin ini. Mallory merasa tahun ini adalah tahun yang berat bagi mereka dan mereka layak untuk istirahat sejenak. Selain itu, mereka juga memiliki cukup tabungan untuk melakukan trip ini. Di malam hari, Mallory memasak untuk makan malam bersama. Di kulkas, Alex melihat kotak kue ulang tahunnya dan Mallory melarang menyentuhnya sampai hari ulang tahunnya. Waktu berlalu mereka tidur. Namun di tengah malam, Alex terbangun dan terlihat gelisah. Babe, I need you to go back to bed. What was that? Mallory terbangun sehingga menyalakan kamera. Mallory meminta Alex kembali tidur, namun Alex sangat waspada seolah ada seseorang di sini selain mereka. Ini bukan sekedar sleepwalking, melainkan parasomnia. Keesokan harinya, Mallory dan Alex melakukan video call dengan dokter Alex. Mallory memberitahu dokter kalau semalam Alex duduk di kasur sambil berbicara sendiri. Setelah Alex bertemu dokter, ini adalah pertama kalinya parasomnia terjadi lagi. Dokter sudah menjadwalkan terapi tidur untuk Alex namun biayanya $5.000. Ini bukan uang kecil bagi Mallory dan Alex sehingga mereka belum bisa mengiyakannya. Dokter menjelaskan saat Alex mengalami parasomnia, ia berada di dalam kondisi disosiatif. Hal ini membuat Alex tidak memiliki kesadaran atas apa yang ia lakukan dan bisa membahayakan dirinya sendiri atau orang di sekitarnya. Sleep therapy bertujuan untuk mencari tahu alasan parasomnia Alex. Any luck tracking down your family's medical history? No. Selain itu, dokter sudah meminta mereka untuk mencari histori kesehatan keluarga Alex namun mereka belum menemukannya. Parasomnia juga bisa turunan sehingga mengetahui keluarga Alex mengalami hal yang sama mungkin bisa membantu. Dokter menyarankan Mallory untuk terus merekam Alex untuk dipelajari. Setelah melakukan video call, mereka jalan-jalan di sekitar kabin. Masalah utama terapi ini adalah biayanya yang mahal dan mereka tidak memiliki asuransi. Selain itu, saat ini Alex juga tidak memiliki pekerjaan. Saat berjalan-jalan, mereka melihat seekor hewan yang meninggal dipenuhi darah. Mallory ingin menguburnya, namun Alex pikir sebaiknya dibiarkan karena ini adalah hukum alam. Waktu berlalu saat di kabin mereka menemukan sebuah lambang aneh di dalam lemari. Mereka pikir mungkin orang yang menulisnya adalah penyewa kabin sebelumnya. Maybe the person that wrote it is still in the house. Waktu berlalu di tengah malam, Mallory kembali terbangun karena Alex lagi-lagi mengalami parasomnia.
Kali ini Alex memainkan lampu sehingga membangunkan Mallory. Who's under the house? He's trying to get inside. Alex berkata kalau ada seseorang di bawah rumah yang mencoba masuk. Alex menjadi panik karena ia merasa tak aman di sini. Alex terlihat linglung walau Mallory bisa mengajaknya bicara. Mallory mencoba menenangkannya dan Alex sangat takut sendirian padahal Mallory tidak pernah meninggalkannya. Don't leave me alone with him. Keesokan harinya mereka sarapan bersama. Semalam Alex berkata mereka ingin pergi dari kabin ini. Namun masalahnya mereka menyewa kabin ini untuk 10 hari dan uang mereka tidak mungkin di-refund. Karena sudah terlanjur mereka tidak akan pergi. I just don't understand why you're so against this when it could help you. Mallory ingin Alex menelepon ibunya untuk mencari histori parasomnia di keluarganya. Namun Alex tidak mau melakukannya karena ia pikir itu tak ada gunanya. Mallory tidak mengerti kenapa Alex sangat tidak ingin berbicara dengan ibunya, namun Alex benar-benar tak mau membicarakannya. Di malam hari mereka memainkan musik yang ada di kabin. Tentunya karena tempat ini terpencil tak banyak hal yang bisa mereka lakukan. Waktu berlalu di jam 1:30 pagi, Mallory kembali terbangun karena mendengar suara musik keras. Tempat ini sangat gelap sehingga Mallory berjalan sambil menggunakan cahaya dari kamera. Di bawah, ia melihat pemutar musik yang berputar keras namun ia tidak bisa menemukan Alex di sana. Mallory mematikan musik lalu melihat Alex yang berjalan. Where are you? Holy shit. Mallory mencari Alex namun tiba-tiba Alex berada di belakangnya. Alex berkata kalau seseorang melarangnya tidur dan berkata untuk membiarkannya masuk. Mallory pikir kalau Alex hanya bermimpi buruk. Namun Alex berkata kalau itu adalah orang yang sama seperti di malam sebelumnya. Mallory bertanya di mana orang itu sekarang dan Alex menjawab di belakang Mallory. Saat berbalik tiba-tiba ada sebuah kotak yang jatuh. Alex kembali ke kamar sementara Mallory memeriksa kotak itu. Ini adalah hadiah dari Mallory untuk Alex dan itu sebuah kristal Dreamcatcher. Karena jatuh, hal ini membuat Dreamcatcher itu pecah. Keesokan harinya, Mallory menunjukkan rekaman semalam pada Alex namun ia tak ingat apapun. Mallory meminta Alex untuk mengingat mimpinya. Alex menjelaskan kalau ada seseorang di depan pintu. Bentuknya seperti tengkorak dengan janggut seperti ular. Kemudian Alex pergi ke crawl space untuk menyalakan listrik. Saat di luar, ia terlihat linglung sejenak namun kemudian pergi. Waktu berlalu, Mallory memanggil Alex karena ingin menunjukkan sesuatu. Dari penjelasan Alex sebelumnya, Mallory mencari tahu di internet orang-orang yang mengalami parasomnia seperti Alex. Mereka melihat makhluk yang sama seperti yang dimimpikan Alex sebelumnya. Mallory menemukan seorang profesor yang membicarakannya dan membeli bukunya, namun buku itu baru akan sampai bulan depan. Alex mengakui kalau makhluk yang ia lihat di mimpinya sedikit mirip dengan yang ada di gambar. Mallory pikir jika kejadian ini terjadi pada orang berbeda bersamaan, mungkin mereka saling berhubungan. Mallory ingin memeriksa profesor itu, namun Alex tidak ingin menerima second opinion dari orang berbeda. Kemudian di sore hari mereka jalan-jalan. Ingat, Mallory adalah seorang filmmaker dan ia ingin membuat film lagi. We're not exactly flush with cash right now, and frankly, your last film cost us more than it made. Namun masalahnya mereka sedang kesulitan uang dan film terakhir Mallory juga rugi. Mallory ingin bekerja namun rugi sementara Alex malah tidak mau bekerja sama sekali. Sungguh pasangan yang sempurna. Waktu berlalu, Alex sedang tidur di sofa sementara Mallory sedang melakukan video call. Alex terbangun kemudian memanggil Mallory. Mallory pergi ke dapur dan ternyata Alex ingin memasukkan tangannya ke dalam garbage disposal. Tentunya Mallory menghentikannya namun Alex tidak ingat apapun. Parasomnia Alex semakin parah bahkan tidur siang pun masih bisa kejadian. Tentunya Alex ketakutan dan juga bingung. Waktu berlalu di malam hari, mereka minum-minum agar situasi mereka lebih cair. Namun di jam 2 pagi, parasomnia Alex terjadi lagi. Namun kali ini, Alex terbangun dan membawa kamera Mallory tanpa membangunkannya. Alex pergi sambil membawa kamera Mallory. Alex berbicara sendiri seolah ada yang memanggilnya. Ia pergi ke bawah lalu keluar kabin. Di luar sangat dingin namun Alex pergi tanpa menggunakan alas kaki.
Kemudian Alex pergi ke tempat mainan anak berada. Tiba-tiba alat itu berputar sendiri namun Alex tidak takut sedikit pun. Kemudian ia pergi ke gudang dan lampu di gudang juga mati. Orang yang memanggil Alex memintanya mematikan lampu sehingga tempat ini sepenuhnya gelap. Sekarang terdengar ada dua suara. Makhluk ini sudah lama menunggu Alex. Alex mulai takut dan tidak ingin ada lagi di sini. Namun makhluk ini berkata kalau ia sudah terlambat karena matahari hitam sudah terbit. Waktu berlalu, Alex hanya berdiri di depan kompor di dapur selama berjam-jam. Saat Mallory muncul, Alex pura-pura memasak seolah tidak ada apapun yang terjadi. Kemudian Mallory menghubungi pria bernama Raymond, orang yang menulis buku tentang parasomnia Alex di belakang Alex. Raymond sudah menerima email Mallory yang menjelaskan kasus parasomnia Alex. Mallory menjelaskan kalau Alex mulai mengalami sleepwalking setelah keluar pekerjaan. Awalnya hanya sleepwalking biasa dan tidak berbahaya. Namun minggu lalu sleepwalking Alex semakin berbahaya. Raymond bisa menjadwalkan waktu untuk memeriksa Alex. Namun Mallory menjelaskan kalau Alex bahkan tidak suka ia menghubungi Raymond. Mallory menjelaskan kalau di salah satu parasomnianya Alex melihat makhluk seperti yang dijelaskan di buku Raymond. Mendengar ini, ekspresi Raymond langsung berubah serius. Raymond menjelaskan jika apa yang Alex lihat sama dengan yang ia ketahui itu bukanlah sebuah halusinasi. Makhluk itu adalah makhluk kuno bernama Fobetor. Fobetor bisa mempengaruhi seseorang lewat mimpi. Awalnya terlihat seperti sleepwalking biasa, lalu Fobetor akan menguasai jiwa targetnya. Raymond bertanya apa di keluarga Alex ada yang mengalami hal yang sama, namun Mallory tidak tahu. Sepengetahuan Raymond, Fobetor menargetkan target berdasarkan garis keturunan. Mallory menjelaskan kalau Alex tumbuh di panti asuhan dan ia tidak suka membicarakan keluarganya. Raymond pikir sejarah keluarga Alex menimbulkan trauma kuat dan hal inilah yang digunakan Fobetor untuk menguasai Alex. Mallory tidak mempercayai perkataan Raymond tentang Fobetor. Raymond berkata ia tak kaget saat ini Mallory dan Alex sedang di tempat terpencil karena Fobetor ingin mengisolasi mereka. Mallory menjawab kalau datang ke sini adalah idenya. Namun Raymond menambahkan setelah mereka di sini, Fobetor tidak akan membiarkan Mallory pergi. Raymond memberi peringatan kalau Fobetor adalah makhluk jahat dan Mallory harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, jangan sampai Mallory sendirian di tempat gelap. That just startled me. Setelah video call berakhir, tiba-tiba Alex muncul di sampingnya. Alex berkata ia sedikit pusing dan Mallory tidak memberitahu kalau ia baru menghubungi Raymond. Waktu berlalu dan sekarang adalah waktunya makan siang. Mallory memberitahu kalau Alex benar karena menghubungi Raymond hanyalah buang-buang waktu. Mendengar ini, Alex marah karena merasa Mallory mengkhianatinya karena menghubungi Raymond di belakangnya. Tentunya Mallory melakukannya untuk membantu Alex, namun Alex marah dan pergi ke gudang seharian. Waktu berlalu, hari mulai gelap dan Alex kembali ke kabin. Ia meminta maaf karena sebelumnya memarahi Mallory. Mallory juga meminta maaf karena ia hanya ingin membantu Alex. Waktu berlalu di jam 2:30 pagi, Mallory terbangun dan melihat Alex yang berdiri melihatnya. What looked like morning was the start of an endless night. Alex berkata kalau apa yang terlihat pagi adalah awal dari malam tanpa akhir. Kemudian Alex turun ke lantai bawah namun entah kenapa perlahan lampu di kabin mati. Sekarang sangat gelap dan cahaya dari kamera adalah satu-satunya sumber pencahayaan Mallory. Mallory mencari Alex keluar namun tidak bisa menemukannya. Saat ia kembali ke dalam, ia terkejut karena melihat dapur berantakan. Di sana ia melihat Alex yang sedang makan kue ulang tahunnya sambil jongkok. Tiba-tiba Alex menjadi khawatir. Alex sangat ketakutan dan berkata kalau Fobetor ada di sini namun Mallory tidak melihat siapapun. Mallory mencoba menenangkan Alex namun ia tiba-tiba berteriak membuat kepanikan. Keesokan harinya, Mallory menghubungi adik Alex. Parasomnia Alex memburuk sehingga Mallory ingin tahu apakah hal yang sama juga terjadi di keluarga Alex. Wanita ini adalah adik dari keluarga angkat Alex sehingga memiliki ibu berbeda. Ia tahu tentang ibu Alex namun ia pikir Alex tidak mau membicarakannya. Mallory menjelaskan kalau parasomnia Alex memburuk dan mungkin membahayakan dirinya sendiri. Adik Mallory hanya memberitahu nama ibu Alex yaitu Catherine Thorne dan ia adalah bagian dari sebuah kultus. Kemudian Mallory menemui Alex. Mallory bertanya apa yang Alex ketahui tentang orang tuanya. Alex membencinya karena menurutnya mereka hanyalah orang yang membuang Alex saat masih bayi.
Mallory ingin tahu namun Alex tidak ingin membicarakannya dan itu adalah masalahnya. Do you think you can handle that? Alex. Alex muak dan sambil marah berkata kalau ia tak peduli dan tidak ingin tahu tentang orang tuanya. Alex tiba-tiba sadar dan meminta maaf karena ia sendiri juga bingung kenapa ia tiba-tiba merasa sangat marah. Waktu berlalu di malam hari, Alex membawa kamera dan mereka Mallory yang sedang mandi. Alex menjelaskan kalau keluarganya bukan keluarga biasa. Alex sangat ingin menceritakan masa kecilnya, namun setiap ia mengingat masa kecilnya, hal ini membuat Alex depresi. Waktu berlalu di hampir jam 3 pagi, Mallory terbangun karena mendengar suara keras. Mallory tidak bisa menemukan Alex dan mencari sumber suara yang mengganggu tidurnya. Ternyata suara yang Mallory dengar berasal dari atap. Mallory sangat waspada mencari Alex di lantai bawah. Namun tiba-tiba Alex muncul di sampingnya dan membuatnya kaget hingga Mallory jatuh dari tangga. Mallory marah namun Alex merasa tidak ada yang salah kemudian kembali tidur. Namun kali ini Mallory tidak bisa tidur di atas dan akan tidur di sofa. Keesokan harinya Mallory jalan-jalan sendiri untuk merekam hutan di sekitar kabin. Namun di lapang yang luas ia melihat Alex yang hanya berdiri diam. What are you doing out here? Just came out to get some air. Mallory bertanya apa yang ia lakukan dan Alex menjawab kalau ia hanya mencari udara segar. Alex berkata kalau ia mendengar suara bayi yang menangis namun hanya Alex yang bisa mendengarnya. Waktu berlalu Mallory mencari tahu ibu Alex, Catherine Thorne di internet. Ia menemukan sebuah berita lama di internet. Di video ini menjelaskan ada sebuah kultus dan salah satu anggotanya adalah Catherine. Selain Catherine ada 7 anggota lain namun mereka semua dibunuh dan hanya Catherine yang selamat. Saat ditemukan, Catherine dalam keadaan hamil dan suaminya adalah pimpinan kultus ini. Tak lama setelah ditemukan, Catherine melahirkan Alex. Catherine tidak membantah ia telah membunuh anggota kultus lain namun ia hanya berkata ia tidak ingat. Namun sebelum Catherine bisa dihakimi, ia bundir. Di dinding ada tulisan Endless Night atau malam tanpa akhir. Melihat kata Endless Night, Mallory ingat kalau Alex juga pernah mengatakan hal yang sama sehingga ia memeriksa kameranya. Mallory menemukan rekaman saat Alex parasomnia sambil membawa kamera. Di rekaman ini, Alex berbicara dengan Fobetor di gudang. Awalnya, Mallory tidak mempercayai perkataan Raymond tentang Fobetor, namun setelah semua bukti yang ada, Mallory sulit menyangkalnya. Waktu berlalu di malam hari, Mallory menyembunyikan kamera saat ia akan makan malam agar tidak diketahui Alex. Seharian ini, Alex berada di luar namun ia hanya berkata kalau ia di luar untuk melihat pemandangan. Alex berkata kalau tempat ini indah sehingga ia memperpanjang penyewaan kabin ini selama seminggu. Ingat, seperti perkataan Raymond, walau liburan ke kabin ini adalah ide Mallory, namun setelah berada di tempat yang sepi, Fobetor tidak akan membiarkan Mallory pergi. Mallory sadar kalau ini sesuai dengan perkataan Raymond. Mallory berkata kalau ia ingin pulang besok. Alex kecewa karena kesini adalah ide Mallory. Alex tidak setuju namun ia mendukung Mallory sehingga tetap ikut. Namun sekarang giliran Alex menyukai tempat ini, Mallory malah ingin pulang. Mallory menjawab kalau ia mengkhawatirkan Alex karena sleepwalkingnya semakin memburuk. Alex marah sehingga ia membuang makanannya lalu pergi. Waktu berlalu di jam 3:30 pagi, Mallory terbangun karena mendengar suara pintu terbuka. Kini Mallory takut pada Alex sehingga ia waspada. Namun walau begitu, ia masih mengkhawatirkannya sehingga mencarinya. Mallory tidak bisa menemukan Alex di dalam rumah sehingga ia pergi keluar. Mallory melihat jejak kaki sehingga memilih untuk mengikutinya. Jejak kaki ini mengarah ke crawl space atau kolong rumah. What are you doing down there? Di sana, Mallory menemukan Alex yang hanya berdiri tanpa pakaian. Di sini sangat dingin sehingga tentunya Alex bisa terkena hipotermia. Mallory tahu Alex sedang parasomnia sehingga ia mencoba membangunkannya. Saat disentuh, tiba-tiba Alex bergerak sehingga Mallory sangat ketakutan. Alex berbicara dengan cara berbeda, kemudian lampu kamera mati sehingga tempat ini gelap. Mallory bisa mendengar suara Fobetor yang berbicara dengan mulut Alex. Saat lampu kamera menyala, Mallory melihat Alex berteriak di dekatnya. Mallory berhasil kabur lebih dulu dan sampai di rumah lalu mengunci pintu. Tak lama kemudian Alex juga sampai, namun sekarang Alex mendapatkan kesadarannya dan ia meminta Mallory membuka pintu karena ia kedinginan.
Mallory takut dan juga bingung, namun dia memilih untuk membiarkan Alex masuk. Alex kedinginan, takut, dan juga bingung karena ia tak ingat kenapa ia bisa ada di luar dalam keadaan telanjang. Namun Mallory juga sama takutnya, apalagi sekarang ia juga sangat takut pada Alex. Keesokan harinya, Mallory menunjukkan rekaman kemarin pada Alex karena tentunya Alex tidak mengingat apapun. Mallory berkata kalau Alex tidak bisa terus menyangkal kalau ia baik-baik saja. Mallory pikir sebaiknya mereka menghubungi Raymond karena sekarang Mallory percaya kalau Raymond benar. Mallory juga memberitahu kalau ia sudah mencari tahu tentang orang tua Alex. Your mother killed your father while she was sleepwalking. Ibu Alex membunuh ayah Alex saat sleepwalking. Alex baru mendengarnya karena selama ini ia benar-benar tak pernah mau mencari tahu. Alex memiliki parasomnia seperti ibunya bukanlah kebetulan. Alex menjadi defensif dan berkata kalau semua ini adalah jebakan yang dibuat Mallory untuk menjadikan Alex sebagai film dokumenternya. Mallory mengaku kalau ia melakukan ini karena ia takut Alex menyakiti dirinya sendiri. Mallory melakukan semua ini untuk mencoba mengobati Alex, namun terlihat sepertinya usahanya sia-sia. Alex mulai menerima kalau ia memang problematik. Mallory masih mencintai Alex sehingga rencananya sekarang adalah pergi dari kabin ini sekarang juga. Waktu berlalu, Mallory sudah menyiapkan semua barang mereka di dalam mobil dan siap pulang. Kemudian Mallory membangunkan Alex yang sedang tidur. Let's go tomorrow. No, we have to go now. Alex sangat sulit dibangunkan dan sambil setengah tidur berkata ia akan pulang besok. Mallory tidak bisa membangunkan Alex sehingga malam ini ia akan tidur lagi di sini. Ia menghubungi Raymond untuk meminta bantuan. Raymond tahu tentang kultus orang tua Alex yang ternyata menyembah Fobetor, makhluk yang sering Alex lihat. Kultus ini memilih perempuan dengan parasomnia untuk dihamili agar anaknya bisa dijadikan wadah untuk Fobetor. Kejadian ini akan terjadi saat Alex berusia 30 tahun dan hari ini adalah hari ulang tahun Alex ke-30. Raymond menjelaskan sekarang Alex sudah menjadi Dreamwalker dan berbahaya. Mallory berkata kalau kemarin ia menemukan Alex di crawling space. Alex berkata ia akan menyakiti Mallory jika tidak berhenti merekam. Alex bisa berkomunikasi yang artinya ia tidak berada di kondisi disosiatif. Alex tidak tidur dan yang berbicara dengan tubuh Alex adalah Fobetor. Raymond pikir Mallory harus pergi secepatnya karena ia dalam bahaya. Tiba-tiba semua listrik di kabin mati. Mallory menggunakan lampu kamera lalu mencari Alex mengajaknya pulang sekarang juga. Mallory memeriksa kamar namun tak bisa menemukan Alex. Kini Mallory menjadi sangat waspada. Ia melihat pintu keluar terbuka. Mallory melihat lampu di gudang menyala dan berpikir kalau Alex ada di sana. Walau Alex berbahaya, namun Mallory masih menyayanginya sehingga memeriksanya. Ia melihat ada darah di bawah pintu. Saat pintu dibuka, ada bangkai hewan yang digantung di pintu. Di sana, ia tidak menemukan Alex, namun ada satu lampu yang menyala. Namun di sana, ia menemukan banyak gambar Fobetor yang Alex gambar. Dengan cepat, Mallory kembali ke kabin untuk mencari kunci mobil untuk kabur sekarang juga. Ia mencarinya di mana-mana, namun tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba ada pintu lemari yang terbuka dengan sendirinya. Dari lemari muncul Alex yang berjalan dengan merangkak. Mallory sangat ketakutan, namun ia hanya bisa lari. Alex sekarang sudah sepenuhnya dikuasai Fobetor. Mallory membawa pisau dapur dan melihat wujud asli Fobetor di belakang Alex. Mallory melarikan diri keluar, namun karena tidak memiliki kunci mobilnya, ia hanya bisa berlari tanpa arah. Pada akhirnya, ia kembali ke kabin untuk mencari kuncinya. Ia berhasil menemukan kunci mobil, namun saat akan keluar, Alex muncul sehingga Mallory memilih untuk bersembunyi. Mallory mengintip dan melihat Alex yang sudah berada di ruangan yang sama dengannya. Alex tahu kalau Mallory ada di lemari. Alex menyerang Mallory dengan tangan kosong, namun ingat Mallory membawa pisau dapur dan bisa menusuk dada Alex. Tak lama kemudian listrik kabin kembali menyala yang sepertinya pertanda kalau Fobetor meninggalkan tubuh Alex. Alex mendapatkan kembali kesadarannya, namun lukanya sangat parah dan pada akhirnya meninggal dunia. Waktu berlalu, Mallory sulit melanjutkan hidupnya tanpa Alex. Namun Mallory mengirimkan rekaman Alex selama di kabin pada seorang produser dan ia mau membuatkan film dari rekaman itu. Ini adalah salah satu mimpi Mallory, namun ia tak bisa memanfaatkan kematian Alex. Belakangan ini, Mallory sering mual. Ia mulai khawatir dan melakukan tes pack dan ternyata ia hamil anak Alex. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir.
Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka banget film horor dengan subgenre found footage. Tapi di film ini cuma ada satu kamera jadinya point of view-nya lumayan boring. Sering banget ada momen si Mallory pegang kamera tanpa jump scare jadi Mimin cuma dapat siap-siap kagetnya doang. Walau ini film pure horror tapi menurut Mimin entah kenapa unsur horornya kurang dapet. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah logika. Mimin suka film found footage. Tapi alasan Mallory membawa kamera kemana-mana menurut Mimin gak masuk akal. Itulah kenapa Mimin gak suka di sini cuma ada satu kamera utama. Di beberapa ruangan ada kamera CCTV tapi itu bawaan kabin sehingga Mallory tidak bisa menggunakannya. Kayak aneh aja baru bangun tidur langsung nyalain kamera padahal masih ada ponsel. Yang kedua adalah dokter pertama Alex yang menyuruh Mallory untuk merekam sleepwalking Alex juga ini aneh. Ini cuma biar Mallory punya alasan buat sering pegang kamera. Selain itu, adegan sleepwalking Alex terjadi setiap malam jadinya repetitif dan lama-lama jadi bosen juga. Yang ketiga adalah alasan Mallory liburan di kabin adalah untuk mengobati Alex. Tapi solusi mengasingkan diri selama 10 hari Mimin pikir gak make sense karena mereka jadi kebanyakan bengongnya. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah Alex yang ternyata adalah hasil dari ritual sebuah kultus yang ingin menjadikan tubuhnya wadah untuk Verbator. Tapi menurut Mimin, ritual ini kelamaan karena akan terjadi saat Alex berusia 30 tahun. Twistnya biasa aja, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya bisa dibilang sad ending karena Alex meninggal namun setidaknya Mallory masih hidup. Di akhir-akhir ditunjukkan kalau Mallory hamil anak Alex. Sehingga mungkin anak Mallory akan menjadi Dreamwalker seperti Alex. Menurut Mimin, cara untuk ngalahin Verbatornya terlalu mudah, jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Jujur, film ini ngebosenin karena banyak adegan panjang yang cuma punya satu kamera diem. Udah gitu, sleepwalkingnya tiap malam dan repetitif jadi unsur horornya semakin berkurang. Twist dan endingnya mid apalagi pace-nya juga lambat. Bukan tipikal horor yang Mimin suka, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating Dream Eater tahun 2025 adalah 6,8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.